Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam yang disusun oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu hadis-hadis muttafaqun alaihi, hadis-hadis yang disepakati sahnya. Alhamdulillah, semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayah dari Allah, kita bisa berkumpul di rumahnya ini melanjutkan amalan saleh ini. Bab pembahasan tentang mandinya orang yang berihram. Melalui sahabat Abdullah bin Hunain, Ana bin Abbas radhiyallahu anhuma wal Miswar Ibn Makhrama radhiyallahu an ikhtalafa bil abwa. Sahabat Abdullah bin Abbas dan sahabat Al-Miswar Ibn Makhrama berbeda pendapat di suatu tempat yang bernama Abwa, tempat antara Mekah dan Madinah. Berkata Abdullah bin Abbas, yaksilul muhrimu ra'sahu. Orang yang sedang berihram, muhrim, boleh mencuci kepalanya, boleh membasuh kepalanya. Sudah pernah kita bahas, adapun laki-laki yang bisa menjadi teman safarnya seorang wanita dan hukum-hukum khusus lainnya disebut mahram. Adapun yang sedang melaksanakan manasik umrah maupun haji disebut muhrim dengan dhamma mimnya, muhrim. Jadi Abdullah bin Abbas mengatakan orang yang sedang berihram itu boleh mencuci kepalanya. Jangan lupa titip layar guys. Titip layar dan bagikan. Tidak boleh seorang sedang berihram untuk mencuci kepalanya. Maka perawi hadis ini yaitu Abdullah bin Hunain mengatakan, farsalani Ibnu Abbasin ila Abi Ayyub Al-Ansari. Maka saya dikirim oleh Abdullah bin Abbas kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang lebih senior, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Fawajadtuhu yaktasilu bainal qarnain. Lalu saya mendapati beliau sedang mandi, yang mana beliau memasang dua kayu dipancang ke tanah, lantas ditutupi pakai kain. Wa huwa yastatiru bisaubin. Fa sallamtu alaihi, saya memberi salam kepadanya. Wa qala man hadza, dia pun mengatakan siapa ini? Berkata Abdullah bin Hanin, saya Abdullah bin Hanin. Ya, saya Abdullah bin Hunain. Arsalani ilaika Ibnu Abbasin, saya diutus oleh Abdullah bin Abbas kepadamu, yas'aluka, untuk bertanya kepadamu. Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksilu ra'sahu wa huwa muhrim. Bagaimana tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertindak tentang mencuci kepala. Bagaimana Rasulullah SAW menghukumi tentang mencuci kepala, membasuh kepala bagi orang yang sedang berihram. Fawadha Abu Ayyub yadahu ala thawbi fata'ta'ahu hatta badali ra'sahu. Maka sahabat Abu Ayyub pun menurunkan kain yang menutupinya sampai
kelihatan kepalanya. Summa qala, lantas Abu Ayyub mengatakan, li insani yasubbu alaihi ma usbuk. Dia berkata kepada seseorang, siram. Jadi dia suruh siram kepalanya. Siram kepalanya. Fasabba ala ra'sihi. Orang ini pun menyiram kepalanya Abu Ayyub. Summa harraka ra'sahu biyadihi fa aqbala bihi ma adbar. Lalu Abu Ayyub sambil disirami air, dia gerakkan tangannya ke belakang, ke depan. Ya. Lalu beliau mengatakan, hakaza ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan. Jadi ini jawaban bagi sebagian orang yang menganggap mandi dan membasuh kepala itu saat berihram pelanggaran, dengan alasan khawatir ada rambut nanti yang lepas, apalagi digosok seperti itu, dengan khawatir ada rambut yang lepas sehingga wajib dam. Itu pemahaman yang keliru, itu kekeliruan. Bagaimana kalau memang di saat mandi dia membasuh kepala dan memang ada rambut yang lepas? Ya itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Tidak wajib dam disebabkan hal seperti itu. Ya. Karena ini dipraktekkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari termasuk sahabat senior. Ya. Dan beliau mengatakan, beliau saksikan sendiri, hakaza ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Jadi Rasulullah dalam kondisi berihram, dalam posisi sebagai muhrim, beliau mandi dan membasuh kepalanya sambil, ya, bukan sekedar disiram begini tanpa digosok dengan alasan takut rontok rambut, tidak, beliau gosok. Sekali lagi tidak masalah kalaupun terjadi ada rambut yang lepas, itu tidak mewajibkan dam. Tidak mewajibkan dam. Beda antara mandi membasuh kepala lantas ada rambut yang lepas dengan cukur. Ini cukur, ini yang kena dam. Dalam kondisi berihram lantas cukur, itu yang kena dam. Adapun sekedar mandi membasuh kepala ada rambut yang lepas, itu tidak termasuk pelanggaran. Tidak termasuk pelanggaran. Nah, maka berkatalah sesudah disampaikan ini, balik Abdullah bin Hunain dan menyampaikan berita dari Abu Ayyub, ilmu dari Abu Ayyub tentang prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mandi. Maka Miswar yang tadinya berselisih dengan Abdullah bin Abbas, beda pendapat, yang mana Miswar mengatakan tidak boleh mandi. Jadi memang ada pendahulunya. Masalah dulu ada sahabat yang melarang mandi, betul, ada. Tapi prinsip kita di dalam mengambil patokan itu bukan asalkan ada yang bilang. Tapi kita lihat, kita mentarji, kita menguatkan yang mana lebih kuat. Bukan sekedar ada yang bilang. Masalah ada yang bilang betul, yaitu sahabat Al-Miswar. Ia mengatakan tidak boleh seorang yang berihram mandi membasuh kepala. Tapi kenyataannya, ya, setelah ditanyakan kepada yang lebih berilmu, sahabat yang lebih senior, sahabat ini yaitu sahabat Abu Ayyub Al-Ansari menyampaikan apa yang dia lihat dengan mata kepalanya. Bukan sekedar hasil pikiran, bukan sekedar hasil kesimpulan sendiri, tapi dia lihat sendiri dengan mata kepalanya bahwa Rasulullah SAW mempraktekkan begini caranya. Nah, sikap yang terpuji dari Miswar setelah mendapatkan penyampaian itu, Miswar berkata kepada Abdullah bin Abbas, lawan pendapatnya, la umarika ba'daha abadan. Saya tidak akan mendebatmu lagi. Saya tidak akan mendebatmu lagi. Artinya
saya terima ini sebagai kebenaran. Nah, ini bagusnya sikap ketika seseorang berselisih. Hendaknya perselisihan terutama dalam bidang agama. Biasanya ini paling seru itu perselisihan dalam bidang agama. Karena kan penyelesaiannya itu bagaimana? Penyelesaiannya kan nanti di akhirat. Ya, sering begitu. Kalau sengketa di pengadilan dengan ketok palu selesai, ketahuan. Tapi seringkali orang-orang menggampangkan berdebat dalam bidang agama karena dianggap bebas-bebas saja, tidak ada yang ketok palu, selesai masalah. Pokoknya mesti bisa berlanjut terus. Makanya dibutuhkan ketakwaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Asal berdebat saja dalam bidang agama, Rasulullah SAW itu sudah memberikan peringatan bagi orang yang menuntut ilmu, liumari bihi sufaha wa yujadilu bihil ulama, atau orang yang menuntut ilmu semata-mata untuk menjatuhkan orang-orang yang tidak berilmu, ya. Wa yumari bihi as-sufaha, ya, wa yujadilu bi al-ulama, pedang yang punya dua mata, bisa memuliakan orang, bisa Jangan lupa membahayakan titip orang like guys. ketika niatnya tidak baik, sekedar mau tampil, sekedar mau bangga dan sombong, maka ini bahaya, tidak mencium bau surga. Sedangkan andaikan niatnya ikhlas, maka justru dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang beriman di atas yang tidak beriman, dan Allah mengangkat orang beriman yang berilmu dengan derajat yang tinggi. Dengan syarat itu, iza sahhatin niyyah, kalau niatnya benar. Di antara niat yang benar dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, seseorang dalam menuntut ilmu itu niatnya benar ketika satu, niatnya adalah untuk menghilangkan kejahilan pada dirinya sendiri. Dia mau mengobati ke sisi-sisi bagian-bagian ketidaktahuannya, dia mau tutupi itu supaya dia bisa praktikkan dengan benar. Jadi sisi-sisi ketidaktahuannya dia mau tutupi semua. Ya. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan kejahilan dari orang-orang. Jadi supaya bisa menyampaikan kepada orang yang belum tahu. Ya. Kemudian kalau tersebar di tengah-tengah masyarakat, masyarakat itu akan maju. Akan maju dan akan bahagia. Allah berkahi. Kemudian niat yang keempat, ada 4 niat. Niat yang keempat adalah untuk mengamalkan. Ya. Jadi diantara ketika terjadi perdebatan, diantara yang menunjukkan niat yang baik, kalau niatnya adalah untuk mengetahui kebenaran. Banyak orang sekarang ketika berdebat, yang dia cari itu bukan kebenaran, tapi kemenangan. Yang penting menang. Masalah benar salahnya itu di belakang. Bahkan yang jelas-jelas bukan haknya saja, berani berpengadilan, yang penting menang. Masalah benar salah itu belakang. Padahal Rasulullah SAW sudah mengancam orang yang pernah ada 2 orang berselisih. Lantas Rasulullah yang mengambil keputusan. Maka Rasulullah SAW setelah memberikan keputusan, beliau mengatakan begini. Ya, maknanya, saya hanya menghukumi sesuai dengan alasan-alasan, bukti-bukti yang kalian sampaikan. Tapi kalau ternyata di balik itu hakikatnya beda dengan itu, ada yang berkhianat, ada yang tidak jujur, sebenarnya yang dia ambil itu hanyalah bara api neraka.
Ya. Karena pandainya misalnya seseorang berdebat, pandainya bersilat lidah, sehingga ia dimenangkan oleh hakim, padahal sebenarnya bukan haknya, cuma karena dia pandai bicara, pandai memutarbalikkan fakta. Kata Rasulullah, sebenarnya yang diambil oleh orang ini hanyalah jamratun minan nar, bara api neraka. Tidak akan berberkah itu apa yang diambil. Justru pembawa kehancuran untuk dia dan keluarganya. Nah, jadi tanda baiknya seseorang itu ketika berbeda pendapat dalam persoalan agama, niatnya, mulai dari niatnya, bukan untuk kemenangan, tapi untuk kebenaran. Dia mau cari tahu kebenaran. Dan itu bisa dilihat selanjutnya. Ya. Itu tadi niat. Selanjutnya bisa kelihatan. Yaitu sesudah ketahuan kebenaran, dia bisa terima dengan senang hati. Bahkan bisa berterima kasih. Alhamdulillah, saya yang tadinya salah faham, ya, salah pemahaman, salah pegangan, jadi tahu gara-gara kamu. Terima kasih. Alhamdulillah. Itu niat yang bagus. Jadi berbeda pendapat itu bukan masalah. Yang masalah di saat niatnya salah. Di saat niatnya salah. Nah di sini subhanallah kita diberikan contoh oleh sahabat Miswar. Dia berpandangan tidak boleh orang berihram itu cuci kepala. Abdullah bin Abbas mengatakan boleh. Setelah dapat keterangan dari orang yang pernah lihat dari Rasulullah SAW sendiri, sahabat Miswar dengan besar hati, dengan ketulusannya mengatakan la umarika ba'daha abadan. Saya tidak akan mendebatmu lagi. Artinya itu kalau itu sudah benar, ya sudah ada bukti kebenaran, ya sudah saya terima itu. Ya, saya terima. Nah, ini sangat patut untuk kita contohi ya, sikap dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lanjutkan, mungkin langsung saja saya buka dulu tanya jawab seputar ini. Karena ini satu hadis saja yang ada dalam bab ini, baru saya pindah ke bab lain. Yang mau bertanya dipersilahkan bertanya melalui tapping di bawah. Perihal ilmu, apakah menuntut ilmu di sini hanya ilmu agama atau ilmu lainnya hingga derajat terangkat? Kemudian yang kedua, bagaimana keadaannya Pak kalau seorang yang berilmu itu tanpa didasari oleh iman dan amal ihsan, akhlak ihsan? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah yang dimaksud itu yang memuliakan itu hanya ilmu agama? Bagaimana dengan ilmu dunia? Memang para ulama kita mengatakan tentang ayat-ayat yang menyebutkan tentang fadilah ilmu, begitu pula hadis-hadis yang menyebutkan tentang fadilah ilmu. Yang dimaksud dengan ayat-ayat itu oleh hadis-hadis itu adalah ilmu agama. Memang yang dimaksud adalah ilmu agama. Ya, tentang pengangkat derajat di akhirat. Adapun tentang ilmu dunia, maka agama kita juga mendorong untuk memiliki ilmu dunia. Tapi masalah keutamaan di akhirat, ilmu-ilmu yang mengangkat sampai ke derajat-derajat yang tinggi di akhirat, itu adalah ilmu agama. Sedangkan ilmu agama tetap kita didorong untuk memilikinya. Karena kita bagaimanapun kita ini tinggal di dunia. Ya, banyak kebutuhan-kebutuhan kita yang berkenaan dengan ilmu dunia yang kita butuhkan. Sehingga hal yang keliru ya. Hal yang keliru ketika seseorang sibuk dengan menghabiskan waktunya dengan ilmu keduniaan, sedangkan amalan-amalan pokoknya sehari-hari, kewajiban-kewajiban agama, ilmu tentang itu diterlantarkan untuk dipelajari.
Misalnya sholat 5 waktu jelas-jelas 1 hari 5 kali. Lantas belum dipelajari bagaimana hukum tentang sholat. Bagaimana petunjuk agama tentang sholat. Sebagaimana juga dia sudah punya harta. Lantas tidak paham tentang zakat. Ya, apakah harta, emas, uang dan lain-lain atau ternak. Lantas tidak paham tentang zakat. Sudah punya harta, sudah punya kemampuan, lantas tidak paham tentang haji. Ya. Dan seterusnya, ini itu tercela. Ya. Begitu juga pertanyaan yang kedua tentang bagaimana orang yang punya ilmu, bahkan ilmu yang banyak, tapi tidak sesuai dengan amal. Ini lebih mendekatkan kepada kecelakaan. Orang yang punya ilmu yang luas, ilmu agama, tapi prakteknya, akhlaknya buruk, ilmu hanya sekedar teori, sementara prakteknya buruk, maka ini lebih dekat kepada kecelakaan daripada kemuliaan akhirat. Lebih dekat kepada kecelakaan. Karena ilmunya itu tidak berberkah. Nauzubillah. Wallahu a'lam. Mungkin masih ada yang lain? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nasihat. Ini terkait mungkin ada hal yang berbeda yang pernah mudah-mudahan ini tidak diberikan ada hal yang tentang ilmu kami kecuali ilmu tertentu mengarah dari agama. Padahal di Bismillahirrahmanirrahim. Dari mulki samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Jadi sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan sendiri yang dalam malam itu terdapat ayat bagi ulil albab. Ulil albab itu orang yang mau berpikir. Siapa yang mau berpikir itu? Alladzina yadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Ya, yang memikirkan kebesaran Allah pada diri, badan dan tubuh. Jadi artinya dia memikirkan keseluruhan. Sehingga dalam pandangan saya tidak ada seperti ilmu agama dan ilmu dunia, karena ilmu itu asalnya dari Allah. Makanya seperti yang dibacakan tadi ke Ustaz, ya Allah mudah-mudahan aman minkum walau tidak untuk bandaranya. Itu Allah memang mengangkat derajat orang yang beriman dapat ilmu pengetahuan. Apakah itu ilmu agama? Sebetulnya dalam pandangan kita tidak ada yang ada itu ilmu, dan ilmu itu asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua memberikan manfaat dunia akhirat. Coba kalau kita mencoba mencermati bagaimana isi ayat nilai dalam dunia kosmos terakhir, itu juga menjadi satu menjadikan pilihan. Kenapa? Karena temuan-temuannya tetap dimanfaatkan sampai sekarang dalam ilmu terang, dan itu juga merupakan temuannya yang sehingga mungkin itu perlu dicermati. Jadi dalam pandangan ayat terang kita
tidak ada yang terkandung dalam ya. Cuma tentang kita diperak regulasi halal kita disuruh membaca. Di membaca bukan membaca dalam mana apa yang tertulis, tapi hakikat itu membaca dan hasil bacaan terhadap orang itu itulah yang membuat mudah berkembang. Dan yang kedua dari sisi pengetahuan bangsa, sekarang banyak hal yang menjadi temuan-temuan luar biasa yang manakala tidak memahami ilmu sains itu sangat susah menetapkan hukumnya. Ya, kenapa? Karena tidak tahu prosesnya. Contoh misalnya dulu Islam pertentangan oleh para ulama, ya. Seperti bagaimana bisa mempertentangkan kalau tidak dipahami prosesnya? Ini saya sebenarnya dan di teknologi dunia. Sehingga itu mungkin ini ya didiskusikan. Mungkin mencari kebenaran. Ya. Satu hal kalau kita berpendapat bisa berbeda untuk mencari kebenaran. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sebagaimana yang sudah kami sebutkan, dan bagian daripada metode dalam menuntut ilmu itu memahami ayat-ayat maupun hadis-hadis bukan dengan pemahaman kita sendiri. Apa kata para ulama tentang ayat-ayat tersebut? Apa kata para ulama tentang hadis-hadis itu? Dan saya sudah sebutkan, semua ulama dunia membawa dan mengartikan ayat-ayat seperti itu, yarfa'illahu alladzina amanu, dan hadis-hadis semacam itu, semua mengatakan itu yang dimaksud adalah ilmu agama. Jadi itu bukan pemahaman saya. Saya sekedar menyampaikan, memindahkan bahwa yang dimaksud oleh ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut dikatakan oleh para ulama kita yang dimaksud adalah ilmu agama. Tapi tanpa mengenyampingkan, tanpa mengkerdilkan ilmu dunia. Sudah kita sebutkan tadi, ilmu dunia yang bermanfaat, agama kita juga mendorong kita untuk mempelajarinya. Nah, di sini perlu masalah batasan-batasan yang mana yang dimaksud dengan ilmu dunia. Makanya seperti ayat yang disebutkan tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Bertafakkur tentang penciptaan alam semesta. Ya, ilmu tentang alam semesta. Apakah itu ilmu dunia? Bukan. Itu bukan ilmu dunia, itu masuk dalam ilmu agama. Ya, jadi mungkin di situ masalah di pendefinisian yang mana yang dimaksud ilmu dunia. Cara bikin roti, cara merakit, bikin mobil, bikin pesawat, dan lain-lain yang seperti itu, yang tergolong sebagai ilmu dunia. Yang mana ilmu dunia ya, dipakai ketika diniatkan, dia tidak otomatis menjadi amal kebaikan. Ya. Ketika diniatkan untuk keburukan, jadi buruk. Ketika diniatkan sebagai kebaikan, misalnya memang ketika dia bikin pesawat untuk memfasilitasi jamaah haji untuk pergi haji. Ya, ini menjadi amil jariah betul, tapi tidak otomatis. Ilmu-ilmu dunia itu jadi amal pahala, berpahala. Karena kalau dia niatkan lain, ya, ilmu dunia dia dalami, dia praktekkan, tujuannya untuk keduniaan, ya tetap keduniaan, tidak akan memuliakan dia di akhirat. Tidak akan memuliakan dia di akhirat. Ya. Sementara amalan-amalan ibadah misalnya, ilmu tentang ibadah, itu memang tujuannya dipelajari dan dipraktikkan seperti itu. Ya. Pelajari, praktikkan seperti itu. Itulah yang diperintahkan oleh agama.
Jadi diantara yang perlu difahami dalam hal ini, masalah pembatasan-batasan yang mana yang dimaksud ilmu dunia ini, ya, seperti itu tadi yang dimaksud. Misalnya masakan-masakan, pembuatan sarana-sarana transportasi dan lain-lain, itu kalau diniatkan untuk kebaikan, dia berpahala. Dia berpahala. Tapi tidak berarti semua orang harus pelajari itu. Misalnya semua orang harus ahli di bidang ilmu-ilmu dunia semuanya, tidak. Berbeda dengan ilmu agama, semua orang berkewajiban untuk pelajari sholat 5 waktu, cara berwudu, mana najis, mana bagaimana taharah, dan selanjutnya. Ini tidak dikecualikan siapapun, harus pelajari semua. Tapi ilmu keduniaan, tidak semua orang harus pelajari semua bidang, sesuai dengan kebutuhannya saja. Allahu a'lam. Ya, Tuhan. Lima sebagai berpahala atau mendapat tempat yang layak insya Allah. Ya. Jadi saya ulang Ustaz, bagaimana misalnya kalau seorang non muslim atau orang kafir, ia beramal saleh tetapi tidak beriman kepada Allah, apakah amal salehnya di dunia atau di akhirat mendapat tempat, mendapat pahala atau keberuntungan di akhirat? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hal yang merupakan ijma sudah disepakati konsensus 100% ulama tanpa perbedaan pendapat, bahwa syarat dasar untuk mendapatkan pahala di akhirat itu mesti ada iman. Syarat dasar untuk mendapatkan pahala di akhirat mesti ada iman. Sehingga kalau seseorang kafir dan dia amalannya bagus, bahasa Arabnya itu amal soleh, dia beramal soleh, tetapi tidak punya iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah langsung balasi di dunia. Allah tidak menzalimi hambanya, tidak ada pahalanya di akhirat, langsung dibalas semua kebaikan-kebaikannya itu di dunia. Ya, Allahu a'lam. Syariah lainnya pada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya hanya menambahkan Ustaz, sebetulnya semua itu dari niat Ustaz. Karena di akhirat nanti, di akhir zaman kelak, di akhirat, Allah menghukum 3 golongan. Yang pertama, dia ahli ibadah, yang kedua ahli jihad, terus orang yang berilmu. Mereka dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niatnya. Mereka bilang, apa yang kita lakukan? Kita jihad karena kaya Allah, atau Allah kaji, kalau berdosa. Begitu juga dengan ilmu, begitu juga dengan orang yang berinfak, karena masing-masing ingin mendapatkan keutamaan dunia. Jadi semua tergantung dari niat. Kalau dia belajar agama karena niat memang untuk melindungi diri, menghilangkan kebodohan dari dirinya, untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya, itu mungkin insya Allah mendapatkan pahala yang sesuai dengan apa yang Allah sebutkan. Begitu juga dengan orang yang mengamalkan, mempelajari ilmu dunia. Kalau dia berniat untuk kemaslahatan umat manusia, untuk kebaikan, mungkin dia paham. Demikian juga sesuai dengan kehendak Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya perjelas ya begini. Ketika para ulama kita mengatakan ayat-ayat itu semua, hadis-hadis itu semua yang dimaksud adalah ilmu agama. Sedangkan karena begini, kenapa ilmu agama itu lebih di atas dibandingkan ilmu dunia? Ilmu agama itu ketika dipelajari dan diamalkan cuma satu yang dituntut, ikhlas. Gitu ya. Bukan untuk yang lain.
Yang penting niatnya ikhlas. Kita belajar misalnya tentang tata cara wudhu atau tata cara sholat. Yang dituntut dari kita, amalkan dengan ikhlas. Langsung berpahala. Berbeda dengan ilmu dunia. Ilmu dunia sekali lagi bukan kita tidak kerdilkan. Dia dipelajari dan dia akan menjadi berpahala ketika dia sekedar sebagai sarana kepada yang lain. Begini ya. Kalau orang sekedar belajar misalnya ilmu komputer, sekedar belajar ilmu komputer dengan ikhlas mempelajari komputer, itu tidak berpahala. Sampai dia niatkan untuk niat-niat agama, niat-niat kebaikan, baru berpahala. Itu bedanya dengan ilmu agama. Misalnya, seperti tadi juga, dia belajar mendalami tentang ilmu pembuatan pesawat. Kalau dia sekedar ikhlas untuk bikin pesawat, tidak ada pahalanya. Ikhlas bikin pesawat. Tapi kalau dia harus pindahkan kepada niatnya lain, bahwa ini sebagai perantara, dengan keilmuannya bisa bikin pesawat, bisa naikkan orang haji. Berarti dihubungkan dulu kepada niat agama, baru dia menjadi berpahala. Sekira bisa dipahami dia. Ya. Begitu pula misalnya, dia belajar ilmu kesehatan. Dia ikhlas belajar untuk sehat. Ini sendiri tidak berpahala sampai dia lanjutkan sehat supaya bisa beribadah. Jadi harus nyambung ke ilmu agama dulu. Yang dihubungkan dulu ke agama baru menjadi berpahala. Bisa dipahami gitu ya. Jadi kalau murni sekedar dunia saja tidak berpahala. Dia sambung dulu kepada niat agama baru bisa berpahala. Dan ulama membagi masalah ilmu itu menjadi dua bagian besar. Pertama fardu kifayah dan fardu ain. Jadi mempelajari ilmu agama kita adalah fardu ain, sedangkan mempelajari ilmu dunia itu fardu kifayah. Maksudnya kalau sudah ada yang mempelajari itu dan kita tuntut untuk mempelajari lain karena memang kita berminat. Tetapi begitu yang saya pernah pelajari Ustaz, jadi ulama dia membagi dengan dua tadi masalah. Kalau mempelajari masalah agama dia fardu ain, sedangkan masalah dunia fardu kifayah. Jadi itu Ustaz. Ya. Nah, jadi asalkan yang dimaksud dengan ilmu fardu kifayah itu, asalkan sudah ada yang menangani untuk kebutuhan, ya, asalkan sudah ada yang menangani itu sudah mewakili kebutuhan-kebutuhan orang-orang, maka itu sudah cukup. Itu maksud daripada fardu kifayah. Nah. Tapi itu coba bisa dibaca ulang ya. Ya, karena para ulama itu tidak mengarahkan kepada ilmu dunia itu pembahasan fardu kifayah. Karena ada hal-hal yang tidak bersifat darurat, itu yang fardu kifayah bersifat darurat. Hal yang tidak bersifat darurat, walaupun tidak ada orang yang tahu, anggaplah ada satu ilmu dunia, tapi sifatnya itu tidak darurat. Tidak ada orang yang tahu pun tidak memudaratkan kehidupan masyarakat, tidak memudaratkan, tidak merugikan kehidupan masyarakat. Itu tidak fardu kifayah. Ya. Jadi tidak mutlak bahasanya seperti itu. Pembahasan fardu kifayah ini lebih kepada kewajiban-kewajiban, ya, berkenaan dengan kewajiban-kewajiban, yang mana baru gugur kewajiban yang lain kalau ada yang tangani. Biasanya contohnya penyelenggaraan jenazah, ya, azan dan lain-lain. Adapun ilmu dunia secara umum dihukumi fardu kifayah, saya tidak temukan ada ulama yang berkata seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Saya pernah dengar ramai Ustaz di Roja, gitu Ustaz. Itu bisa mungkin ya masing-masing ada referensi sendiri Ustaz. Mungkin perlu dicermati ulang ya. Karena saya kira ustaz-ustaz di Raja pun, misal kita bisa berpikirlah ilmu-ilmu dunia, ada sebagian ilmu-ilmu dunia itu tidak dibutuhkan.
Artinya bukan kebutuhan darurat. Apakah itu akan sampai ke tingkat fardu? Yang namanya fardu itu kewajiban. Kalau tidak ada yang lakukan itu dosa semua. Padahal ini bukan, kalau ada sesuatu bidang keduniaan yang sebenarnya dia tidak bersifat darurat, bisa saja ditinggalkan oleh semua orang. Bagaimana ini bisa sampai kepada hukum fardu? Itu tanda tanyanya. Mungkin bisa kita pahami dengan mudah begitu. Wallahu a'lam. Saya ambil contoh lagi ya. Para pembuat pakaian. Para pembuat pakaian ini, kalau dia niatkan dengan ilmunya bikin pakaian supaya menutup auratnya orang, jadi berpindah lagi, dia harus sambung niatnya kepada niat agama untuk menutup auratnya orang, maka itu berpahala. Tapi kalau sekedar itu saja, kesenangan bikin pakaian, itu tidak akan berpahala. Walaupun dia bilang ikhlas, saya senang dengan pakaian, tapi tidak dia sambungkan dengan niat-niat agama, tidak akan berpahala. Wallahu a'lam. Siapa yang lain mungkin? Tafadhal. Terima kasih atas yang terhormat. Ini terkait ini memang menurut saya membahayakan kita selalu menghentikan semua agama. Mengapa saya katakan membahayakan? Karena kalau kita kembali sama kitab Al-Quran, di semua ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah Quran itu adalah ayat-ayat lain. Jangan kau katakan bagaimana menjadi lalu yang menimbulkan ada yang tidak mengatakan itu ayat-ayat lain. Jangan kau perhatikan bagaimana menjadi tentara yang dahsyat, yang bumi dihamparkan. Tidak kau perhatikan bagaimana berperan sebagai pasal. Dan ini semua tidak dikaitkan dengan hanya sebatas tentang. Makanya kalau kita baca pengantar tafsir Al-Asar dari Buya Hamka, itu nyata disampaikan itu di pengantarnya kepada para ahli diminta untuk mengkaji lebih jauh. Dan termasuk yang diungkapkan Buya Hamka di pengantar tafsir Al-Asar tentang Tuhan. Bagaimana kita dikatakan dari sisi kami, kita bisa jauh dari pendapat ini. Tetapi mengkaji masalah Tuhan ini kita kemudian itu dengan lain. Nah contoh, kita kenapa kita itu biar keluar air keringat, maka terpaksa keluar air keringat. Sehingga itu bikin dalam penggunaan airnya, sel darah merahnya tetap berintikan penjelasan dan dikaji dengan air. Sehingga saya tidak memandang ada ayat dunia untuk dia dari pertama karena keduanya itu penting. Dia beri dan bagi teman-teman yang di sains itulah yang mengandalkan dalam aturan kantor. Jadi artinya level keyakinan kita terhadap masalah apa ya kaidah global itu sebenarnya diperkuat dengan berbagai fenomena sains yang dimunculkan. Nah, terkait dengan dia, menurut saya apapun niatnya sepanjang belum bersyahadat dan nyampe pahalanya. Jadi tidak malah dunia itu berlaku bagi muslim. Di kalau muslim dia itu pahalanya dia. Tapi di akhirat menurut saya itu
dan hasil rekan saya juga dan meninggalkan kepada teman-teman ya masuk pada diploma. Jadi tidak ada pahala akhirat bagi mereka yang besar. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampangnya begini ya. Ketika seseorang itu mendalami, anggaplah semua yang disebutkan tadi itu. Ya. Anggap seseorang mendalami suatu ilmu dunia sampai dia terkagum-kagum dengan hasil itu. Tapi kalau dia tidak hubungkan kepada Allah, tidak membuatnya mengingat Allah, itu berpahala atau tidak? Jadi itu yang dimaksud tadi. Ilmu dunia itu baru bermanfaat dan mendapatkan pahala kalau dihubungkan dengan niat agama. Kalau semata-mata ilmu dunia untuk dunia, kepuasan, kekaguman yang didapatkan dari hasil sains dan lain-lain, itu tidak ada pahalanya. Tapi kalau itu membuatnya mengingat kepada Allah, seperti ayat-ayat yang disebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah itu pengantar untuk mengingat kepada Allah. Dan Allah ketika menyebutkan tentang itu semua, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at, ujung-ujungnya itu adalah untuk mengambil pelajaran tentang kebesaran Allah. Ya. Jadi itu intinya ya, intinya demikian. Jadi kalau sekedar ilmu dunia saja tanpa dihubungkan sama sekali kepada niat agama, tidak akan ada pahalanya. Tidak akan ada pahalanya. Iya. Iya. Wallahu a'lam. Masih ada yang lainnya, tafadhal. Saya tambahkan satu contoh dulu baru saya pindah ke kemungkinannya. Bisa saya tambahkan dulu satu contoh sebelum masuk pertanyaan. Begini ya, kalau kita memikirkan tentang pembuatan mobil itu, kita sangat terkagum-kagum. Begitu hebatnya, dan mereka yang membuat itu nampaknya non-muslim. Pencetus pemikiran ini dan hasil sains ini adalah non-muslim. Begitu rapinya dari bannya, semua komponen-komponen yang ada di mobil itu begitu rapi. Andaikan pun seorang muslim, anggaplah yang membuat itu seorang muslim, ya. Tapi kalau sekedar kagum dengan apa yang dia buat, apakah itu berpahala? Sekedar dengan itu dia merasa wow, bangga dengan hasil karya, apakah otomatis berpahala? Tidak. Tanyakan ke ulama yang mana. Sebutkan ulama yang mana yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau itu diniatkan dengan mobil itu akan menjadi kendaraan mudah pergi sama-sama bermajelis taklim, diarahkan kepada agama, baru bisa berpahala. Allahu a'lam. Tafadhal, silakan Pak Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ustaz Fuad dan saya hormati para seluruh jemaah yang hadir pada pagi ini. Baru-baru ini saya dengar salah satu tentang ilmu. Kebetulan Pak Ustaz tadi menjelaskan ilmu, jadi saya singgung sedikit. Dia katakan begini, barang siapa umat Islam atau jemaah yang berniat untuk ke masjid pergi bersalat subuh dan mendengarkan majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk menghapus semua dosa-dosanya. Itu kalimat yang saya dapat. Bagaimana Pak Ustaz memaknai kalimat tersebut? Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Jadi memang ada hadis
yang sangat mendekati itu, yang mana tapi lafaznya sebenarnya bukan Allah memerintahkan para malaikat untuk menghapus semua dosa-dosanya, tapi malaikat memohonkan kepada Allah supaya dihapus dosa-dosanya. Itu ya, sebenarnya begitu. Ya. 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 Sampai ya, walladzina yahmiluna al-'arsy wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in, dan seterusnya sampai itu ayat, sampai malaikat pemikul arasy itu mendoakan dan memintakan ampun untuk orang-orang beriman. Lalu disambung dengan hadis, seluruh malaikat-malaikat Allah memintakan ampun untuk penuntut ilmu, hattal hitanu fil bahri, sampai ikan-ikan di lautan. Hadis-hadis ini semua ulama mengatakan yang dimaksud ini, yang mendapatkan fadilah ini, menuntut ilmu seperti ini akan dimohonkan ampun oleh para malaikat, sampai ikan-ikan di laut mohonkan ampun untuk penuntut ilmu ini, penuntut ilmu agama. Ya. Dan Nabi SAW sebutkan, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, Allah fahamkan dia pada agama. Nah, wallahu a'lam. Jadi sampai berdasarkan hadis ini, sampai ikan-ikan itu memohonkan ampun untuk penuntut ilmu. Saya tambah lagi satu hadis, kata Rasulullah SAW, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlu. Sampai malaikat-malaikatnya Allah ketika bertemu dengan penuntut ilmu, mereka turunkan sayapnya sebagai penghormatan dan karena redo kepada penuntut ilmu. Ya, ini ilmu agama. Sekali semua ulama yang menjelaskan hadis-hadis semacam ini semua mengatakan ini ilmu agama. Tapi sekali lagi saya selalu kasih catatan, jangan disalahpahami. Agama tidak mengkerdilkan ilmu dunia. Selama hal itu bisa bermanfaat bagi manusia dan diniatkan dengan niat agama, maka itu bagus. Maka itu bagus. Ya. Wallahu a'lam. Terakhir mungkin sedikit lagi 10 menit waktu duha. Saya bacakan hadis dulu ini. Ya. Melalui sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau katakan, ahalla Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu bil haji wa laysa ma'ahadin minhum ahadin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, beliau meniatkan haji, yang mana mereka rata-rata tidak membawa hewan kurban selain Nabi dan Tolha. Jadi cuma Nabi dan Tolha yang membawa hewan kurban dari Madinah ke Mekah. Lantas wa qadima Aliyyun min al-Yaman fa qala ahlaltu bima ahalla bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Ali dari Yaman dengan niat, jadi niat hajinya waktu itu adalah sama dengan niatnya Nabi. Jadi beliau tidak menentukan waktu itu haji apa, pokoknya sama dengan niatnya Nabi. Datang dari arah yang berbeda. Nabi Muhammad dari Madinah, Ali dari Yaman. Waktu itu kan tidak ada handphone. Ali bin Abi Thalib tidak bisa telepon, ya, Pak, ya Rasulullah, kan bapak mertuanya Ali. Haji apa yang diambil? Tidak ada telepon waktu itu. Jadi Ali bin Abi Thalib ambil saja cara yang singkat, saya berniat sesuai dengan hajinya Nabi, sama dengan hajinya Nabi. Ya. Jadi Nabi membawa hewan kurban. Maka fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu an yaj'aluha umrah. Nabi menyuruh para sahabat yang pada tidak membawa hewan kurban supaya meniatkan umrah. Supaya meniatkan umrah. Jangan disalahpahami.
haji kok berubah jadi niat umroh. Ya, kan rugi. Sudah bayar mahal-mahal kok dirubah jadi niat. Kalau kita bahasakan sekarang ya, sudah bayar mahal-mahal kok jadi umroh saja. Jawabannya itu haji tamattu, begitu tata caranya. Tata cara haji tamattu, umroh dulu, ya, setelah tawaf, sa'i, cukur, berpakaian biasa, sudah tidak terikat lagi peraturan ihram. Nanti tanggal 8 Zulhijjah baru lagi niat haji. Jadi umroh niatnya awal, nanti 8 Zulhijjah baru niat haji. Jadi tetap gabung umroh dan haji. Itulah tata cara haji tamattu. Ini jangan disalahpahami. Kalau kita baca kitab-kitab para ulama atau pembahasan-pembahasan tentang ini, kenapa niatnya umroh ini padahal haji? Ya. Fayatufu summa yuqassiru wa yahillu illa man kana ma'ahul hadid. Maka para sahabat pun melakukan tawaf, sa'i, lalu cukur, bertahallul, kecuali yang bawa hewan kurban. Inilah yang selalu kita bahas, bahwa haji qiran barulah paling afdol kalau bawa hewan kurban. Sementara kita jamaah Indonesia ini tidak mungkin bawa hewan kurban, mustahil kita bawa ke pesawat. Makanya haji yang paling afdal untuk kita haji tamattu. Walaupun itu haji yang paling gampang. Haji yang paling ringan adalah haji tamattu. Tapi itulah haji yang paling afdal. Secara logika, harusnya yang susah itu ya lebih banyak pahalanya. Tapi agama itu bukan dengan logika. Agama itu apa yang dikatakan oleh Rasul. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau dilihat yang paling sulit, mungkin haji ifrad dan juga haji qiran. Karena dia berpakaian ihram terus dari pertama datang sampai 10 Zulhijjah. Sesudah melakukan lempar jamrah, tawaf ifadah, cukur, potong hewan kurban, baru selesai semua, lepas semua. Ya. Minimal 3 lah dia lakukan, itu sudah bisa. Potong hewan kurban, lempar jamrah, tawaf ifadah, itu sudah bisa. Ya, sudah bisa berpakaian biasa. Nah, sementara haji tamattu ini gampang sekali. Tapi itulah karena Nabi SAW menganjurkan itu, sehingga itulah yang paling mulia. Bukan masalah mana susah, mana gampang. Nah, lalu ketika ya, para sahabat disuruh oleh Nabi SAW untuk mengambil haji tamattu, maka ada yang komentar, nantaliku ila Mina wa zakaru ahadina yaqtur. Kami berangkat ke Mina, kan kalau jamaah kita ini jarak antara, anggap dia ambil haji tamattu. Tiba di Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, berpakaian biasa. Semuanya tidak ada larangan, termasuk hubungan dengan pasangan. Nanti tanggal 8 Zulhijjah, dari hotel saja sudah bisa langsung niat haji, berihram haji. Ada waktu disuruh seperti itu oleh sahabat, ada yang berkomentar begini, kami ke Mina, artinya 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, kami ke Mina, baru saja berhubungan dengan istri. Artinya dia rasa berat, kenapa ibadah ini boleh diringankan seperti ini? Ya, ini contoh mempertanyakan sesuatu dengan logika dan perasaan. Maka Nabi SAW, fabalaga zalika Nabi SAW, berita itu sampai kepada Nabi. Ada komentar seperti itu. Nabi mengatakan, la istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu walau la anna ma'il hadi la ahlaltu. Andaikan saja ini bisa berulang, saya tidak akan bawa hewan dan saya akan ambil haji tamattu. Andaikan bisa kejadian ini berulang, saya tidak akan bawa hewan korban dan saya akan tamattu. Jadi saya ini haji qiran karena saya terlanjur bawa hewan korban. Andaikan saya tidak bawa hewan korban, saya pun akan melakukan itu tadi, tamattu itu. Nah, ini dikarenakan ya, Arab kita tahu
haji ini kan dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesudah Nabi Ibrahim itu masih berlanjut itu manasik haji, ibadah haji itu tetap berlanjut dilakukan oleh orang-orang Arab walaupun dengan sebagian pelanggaran-pelanggaran tata cara yang salah. Di antaranya orang yang dari luar Mekah itu tawaf dengan telanjang, laki-laki maupun perempuan, tawaf dengan telanjang. Banyak sebagian tata cara yang salah. Ya. Dan nampaknya mereka itu belum kenal yang namanya haji tamattu. Umrah, kemudian ada masa bebas istilahnya ya. Ada masa bebas, tidak berlaku larangan-larangan ihram. Di masa bebas ini boleh potong kuku, boleh berpakai parfum, boleh apapun, pakai topi, pakai sepatu, boleh di masa bebas itu. Nah, ini yang mereka belum terbiasa, sehingga ada perasaan kita ini kok ada yang seperti itu. Maka Nabi SAW tekankan lagi, andaikan saya tidak bawa hewan korban, saya pun lakukan itu. Artinya Nabi ingin sampaikan, ikuti saya saja. Saya yang menjadi patokan. Ya, jangan ditolak dengan logika atau perasaan. Nah. Lalu ternyata Aisyah berhalangan haid. Fanasakatil manasik kullaha ghairu annaha lan tatuf bil bait. Dia melakukan semua amalan-amalan haji selain tawaf. Jadi dari sini diketahui sa'i itu boleh. Misalnya seorang wanita tiba di sana di Masjidil Haram dalam kondisi dia berhalangan. Memang tidak boleh tawaf, tapi sa'i itu boleh. Karena sa'i tidak disyaratkan suci. Laki-laki pun andaikan dia sa'i tanpa wudu ataupun di tengah-tengah sa'inya baru 2 kali sudah batal wudunya, tidak masalah. Bahkan dari awal tidak punya wudu pun sah. Karena sifat wudu dalam sa'i itu sekedar sunnah. Ya, bukan wajib. Bukan wajib. Bagus kalau punya wudu lantas sa'i, tapi bukan wajib. Sehingga Aisyah waktu itu dalam keadaan berhalangan pun sa'i juga. Haid. Beliau sa'i. Sehingga yang dilarang itu tawaf. Tawaf itu harus punya wudu. Batal wudu harus pergi wudu dulu, baru kembali lagi lanjutkan tawafnya. Tapi sa'i tidak. Kalau sa'i tidak, lempar jamrah, tidak ada syarat-syarat wudu semua itu. Ya. Artinya tidak diwajibkan. Sampai akhirnya Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, yantarikuna bihajjin wa umrah wa antariku bihajjin. Ya Rasulullah, orang-orang sudah melakukan haji dan umrah, sedangkan saya baru melakukan haji saja. Maka Rasulullah SAW menyuruh Abdurrahman bin Abi Bakar, ya, saudaranya Aisyah, untuk menemani Aisyah mengambil mikot di Tan'im. Jadi pengambilan mikot di Tan'im inilah dalilnya. Pertama kali melakukan itu, Aisyah ditemani oleh saudaranya Abdurrahman atas perintah Rasulullah SAW. Terakhir ya, di antara hal yang harus kita ketahui, mungkin sebagian kita bertanya-tanya, kenapa setelah kan mikot itu ada 4 ya, setiap wilayah itu ada batas yang sudah ditunjuk oleh Nabi SAW. Dzulhulaifah, Qarnul Manazil, ya. Yang mana di situ ketika kita baru dari luar, ya lam mikot kita. Kalau turun di Jeddah, dari luar kita ambil mikot di luar, di Yalamlam. Kenapa saat mau haji kita cukup ambil mikot di hotel kita? Ya. Lantas bagaimana kalau ada penduduk Mekah mau melakukan umrah? Penduduk Mekah sendiri karena mereka berada di dalam mikot, bukan di luar mikot. Bagaimana kalau mereka mau umrah? Rumus pelaksanaan umrah maupun haji ini yaitu lakukan secara berlawanan. Apa maksudnya? Kalau yang kita lakukan di daerah Tanah Haram, maka kita harus keluar ambil mikot. Jadi lakukan berlawanan. Karena kita mau melakukan umrah,
tawaf di tanah haram, di Masjidil Haram, sa'i di Masjidil Haram, maka mikotnya harus di luar tanah haram, paling dekat Tan'im. Sedangkan kalau kita mau haji, amalan-amalan haji itu bukan di tanah haram. Ini soalnya banyak orang yang tidak mengerti ya. Mina, Muzdalifah, Arafah bukan tanah haram. Ini kan banyak orang pahamnya itu semua itu tanah haram semua. Ya. Bahkan sebagian menganggap Saudi semua itu tanah haram, padahal tidak begitu. Ya. Sekali lagi, Mina, Muzdalifah, Arafah bukan tanah haram. Makanya cukup kita mengambil mikot di hotel ketika kita berada di Mekah, kita berada di tanah haram. Kita berada di tanah haram bermikot, amalannya di luar tanah haram. Ini berlawanan. Itu rumusnya seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Ini yang sempat kita kaji di pagi subuh hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Dan selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Dia kumpulkan kita di rumahnya ini, membaca hadis-hadis nabinya agar Dia kumpulkan kita bersama nabinya di Jannatul Firdaus di surga nanti. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.